Apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika anak ingin segera menikah sementara masih kuliah dan sudah ada calonnya? Ketika sudah dilamar, ya, lalu ditolak, ya, misalnya si fulan dan fulana, ya. Saya bacakan saja apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza ja'aka rajulun salihun, jika datang seorang laki-laki soleh ingin menikahi, maksud ingin menikahi ini putrinya, gitu, putrinya. Ya, misalnya saya punya anak perempuan gitu, ya, didatangi. Anak saya, putri saya mau. Lalu saya tolak atau mungkin tunda dengan alasan ini laki-lakinya belum kerja, belum mapan, atau kerjanya masih serabutan. Ya, saya tolak. Apa? Ancaman Nabi apa? Akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ya. Ini hadis mengancam kita para ayah yang berhak menjadi wali. Ketika putri kita sudah mau dengan seorang laki-laki, kok kita tolak, maka ancaman berat, akan terjadi satu fitnah. Ya. Maka bismillah, nikahkan. Ya. Emang kalau nggak mapan terus selamanya mapan, selamanya nggak mapan, ya manusia kan bisa berubah. Ya itu kan bukan satu dua, ya. Begitu nikah, kontrak dulu, bahkan numpang di rumah mertua, akhirnya kaya raya, kan banyak seperti itu. Insya Allah banyak seperti itu. Ya. Ini jangan salah faham bahwa hadis ini tidak mengancam. Hadis ini sama sekali tidak mengancam gadis, ahwat. Ya, ini bukan ancaman kepada si ahwat. Gitu. Karena ada beberapa laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, ahwat, lalu ahwat ini nolak. Ya, namanya nggak suka, ya kan? Nolak. Si laki-laki itu bawa hadis ini, awas, terjadi satu fitnah di muka bumi. Ya, ini modus, ya. Yang diancam itu bukan ahwatnya, yang diancam itu walinya, ayahnya si ahwat. Adapun si ahwat berhak, mau menerima berhak, mau menolak berhak. Karena suka dan tidak suka itu kan terserah dia. Ya, jangankan belum menikah, sudah nikah saja Nabi mau batalkan. Ya, ketika seorang wanita tiba-tiba dinikahkan oleh ayahnya tanpa sepengetahuan si putrinya, ya istilah kita kawin pasal lah, ya. Karena kan boleh kan, misalnya, ya, saya lihat ada laki-laki yang baik, soleh, dek, sini dek, aku nikahkan engkau dengan putriku, mau enggak? Mau, Pak. Gitu. Punya mahar berapa? Nih ada nih, 1 juta misalnya. Ya, sini. Ya. Di situ ada 2 orang laki-laki. Di situ ada 2 orang laki-laki. Sah nggak pernikahan itu? Sah nggak? Sah. Itu 2 atau 3 kali terjadi di zaman Nabi. Gitu. Nah, cuman ahwatnya ini berhak menerima, berhak menolak. Kalau si ahwatnya ini menerima, ya nggak ada masalah, udah. Karena ijab qabul itu tidak harus disaksikan oleh mempelai perempuan.
Jadi ijab qabul itu, aku nikahkan engkau dengan putriku, mahar sekian, dijawab ya aku terima, itu tidak ada hubungannya dengan mempelai perempuan. Itu ucapan antara mempelai laki-laki dengan wali, dan minimal harus ada 2 orang saksi laki-laki. Kalau perempuan ya 4 ya, kan persaksian perempuan separuh dari laki-laki ya. Nah, itu terjadi di zaman Nabi seperti itu. Nah, si perempuannya ini nggak terima, mungkin melihat laki-lakinya jelek atau apa ya. Lalu Nabi pisahkan dengan menyuruh untuk mengembalikan mahar gitu. Itu sudah nikah, artinya sudah akad nikah, apalagi belum menikah. Nah, dari sini wajib bagi para wali untuk memberitahukan ya, mau nggak ayah nikahkan dengan fulan gitu. Nah, boleh juga kalau yakin ya, ini putri saya nggak bakalan nolak, tampan, kaya, apalagi putri saya, saya tahu persis dia inginnya sama dokter, ini kebetulan dokter nih misalnya ya. Udah, saya nggak nanya putri saya langsung nikahkan, baru saya telepon istri anak saya, anak saya setuju ya nggak masalah gitu. Kalau nggak setuju ya harus dibatalkan. Ada lagi? Benarkah tidak boleh memanggil istri paman dengan sebutan bibi atau tante? Kalau sekedar memanggil nggak masalah. Yang masalah meyakini bahwa itu bibi kita, tante kita, ini masalah. Misalnya saya punya paman, adik ayah saya nikah dengan si fulana, maka saya anggap fulana ini bibi saya. Saya boncengin, salaman, boleh nggak? Ya nggak boleh, itu bukan bibi saya, itu istri dari paman saya. Bibi saya adalah adik ayah saya atau adik ibu saya, itu bibi saya, bukan istri paman saya. Nah, kebiasaan di kita seperti itu, seolah kalau nikah dengan paman kita otomatis jadi bibi kita ya. Kalau nikah dengan siapa misalnya bibi kita dari paman kita, itu sebuah kesalahan ya. Artinya tidak berpengaruh di mahram, karena pernikahan akan menjadi mahram itu cuma berhenti di orang tua dan anak. Kalau orang tua iya, saya nikah dengan fulana, ya tentu orang tua fulana ini menjadi mahram saya, mertua kan mahram gitu. Atau nikah dengan fulana janda udah punya anak, nah anak itu jadi mahram saya, paham ya? Cuman berhenti di orang tua dan anak. Adapun paman, bibi, keponakan dan seterusnya enggak. Jika sholat jamaah tiba-tiba di sebelah kita ada orang yang berpenyakit ayan kambuh, bagaimana? Intinya jangan membatalkan sholat ya.
Ini kan ya bisa ditunda nanti menolongnya. Umar ditusuk saat mengimami sholat subuh. Ini kan dahsyat sekali kan. Ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu, akhirnya beliau meninggal kan 3 hari setelah itu. Coba antum ingat-ingat kisah itu. Para sahabat ada yang membatalkan sholatnya? Enggak ada. Kan Umar langsung terjatuh dengan mengira aku diserang binatang buas gitu. Nggak nyangka kalau ditusuk kan. Langsung Abdurrahman bin Auf maju sebagai imam, meneruskan dengan sholat yang ringan. Ya, ini luar biasa. Kalau kita bubar barangkali ya, sholatnya bubar, gampang lah nanti sholat lagi. Ya, kita tolong dulu, ini kan berdarah-darah. Ini luar biasa para sahabat. Jika Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama sebulan, apakah berarti kita juga boleh mendiamkan istri seperti itu? Ini ada khususiyah ya. Kan kalau kita kan ada petunjuk khusus. Apa pertama? Dinasihati. Mungkin dinasihati bukan sekali 2 kali, supaya berhenti dari kemaksiatan itu. Yang kedua, pisah tidur, bukan pisah rumah. Kalau Nabi ya pisah rumah. Ini khususnya. Yang ketiga, dipukul. Kita boleh memukul istri kita ketika dengan pisah tidur dan nasihat masih tidak mempan, masih nggak mau pakai jilbab, masih nggak mau sholat, masih berbuat maksiat. Nah, terakhir tentu dicerai, daripada memberatkan kita nanti di akhirat. Ketika di padang mahsyar, apakah orang beriman sama merasakan seperti yang dirasakan oleh orang kafir? Iya, itu semua. Sama-sama tidak diberi makan, sama-sama tidak diberi minum, sama-sama telanjang, sama-sama tidak pakai sendal, alas kaki dan seterusnya. Sampai di situ sama. Ya. Nah, akan berbeda nanti ketika sudah mulai diadili satu persatu. Bagaimana tentang 7 golongan yang dinaungi? Yaitu perkecualian ya. Pemimpin yang adil. Perkecualian ini naungan ya, bukan kemudian dapat makan, dapat minum, kan tidak. Perkecualian itu berupa naungan. 7 golongan, insyaallah antum hafal ya. Ibadah kita bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Apa yang menyebabkan ibadah kita tidak terima? Terserah Allah. Terserah Allah. Jadi Allah betul-betul mempunyai hak yang kita tidak tahu. Ya, rukuknya sama, sujudnya sama, Al-Fatihahnya sama. Yang si A diterima, si B nggak diterima. Itu terserah Allah. Disinilah kita tidak boleh hanya mengandalkan
sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Sombong karena sudah merasa sholat kita seperti sunnah Nabi, lalu kita tidak merengek, tidak memohon. Tetap kita merengek memohon. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Kurang apa itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail langsung mendapat perintah membangun Ka'bah, tapi masih merengek, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Padahal gimana nggak diterima? Orang Allah yang nyuruh secara langsung, ya. Tetap beliau berdua merengek. Keadaan seperti apa seorang istri boleh menggugat cerai? Pertama, tidak diberi nafkah. Tidak diberi nafkah. Tentu seorang istri tidak sanggup ketika tidak diberi nafkah sementara suami mampu. Yang kedua tadi, dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Berarti kan menggugat cerai. Ini boleh, ya. Tentu belum serumah, belum sekamar, ya. Maka aneh udah punya anak 4 menggugat cerai, ditanya hakim apa alasannya, saya nggak suka Pak Hakim, ya. Saya nggak suka sama suami saya, maksudnya nggak cinta, ya. Anaknya udah 4, ya. Tentu dia belum punya, dia boro-boro punya anak, ya belum disentuh lah. Ya perempuan kan kalau nggak suka kan nggak mau, ya. Kalau nggak cinta nggak mau disentuh. Yang ketiga, suami murtad atau ikut aliran sesat, Ahmadiyah misalnya, Nusairiyah misalnya, Bahaiyah, dan bukan Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan, ya. Bukan. Bahwa itu sesat betul, tapi kan belum kafir, ya. Artinya kesesatan yang sudah kafir. Maka ketika seorang istri ahlu sunnah, suaminya Mu'tazilah misalnya, Asy'ariyah misalnya, dia belum bisa menggugat cerai. Satu lagi, suaminya itu sering memukul dia, menendang dia, menginjak dia, dan itu menjadi kebiasaan suami, ya. Ini boleh. Sepertinya hanya 4 itu, tidak ada yang ke-5, ke-6, ke-7. Maka jika tanpa alasan satu di antara 4 itu kok menggugat cerai, minta cerai, maka diancam. Lam yajid raihatal jannah. Wanita itu tidak akan mencium bau surga, ya. Maka hati-hati, jangan wanita jangan pernah minta cerai, menggugat cerai. Bagaimana kalau suaminya nggak sholat, ya? Jika dia berpendapat bahwa tidak sholat itu kafir, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya iya berarti kan kafir. Tapi kan pendapat ini tidak kuat, ya. Maka bersabar mempunyai suami yang tidak sholat dengan terus mengajak suami untuk sholat, itu lebih baik insya Allah. Di bawah arsy kursi, di bawah kursi langit ke-7, lalu Sidratul Muntaha di mana? Ini kan tidak itu cuman tempat di mana tempat itu tempat tertinggi yang diinjak oleh makhluk, gitu ya.
tempat tertinggi yang diinjak oleh makhluk itulah Sidratul Muntaha. Dan makhluk itu siapa? Makhluk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya artinya ya tidak bukan yang nggak ada apa-apanya dibanding dengan arsy kursi gitu. Sebuah tempat yang diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tertinggi. Ya. Bahkan Jibril saja belum sampai ke situ. Kan ketika Isra Mi'raj Nabi sampai ke sebuah tempat bernama Sidratul Muntaha, Jibril menunggu di bawahnya. Entah berapa juta kilometer jaraknya. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara mengecek sebelum membeli buku apakah penulis penerbit bermanhaj lurus atau tidak? Tidak bisa, nggak bisa seperti ini ya. Antum tanyakan kepada yang tahu. Nggak ada ciri-cirinya, nggak ada, nggak bisa. Maka jangan memberitahu, bahaya. Kalau pengen tahu buku yang sunnah, ciri-cirinya begini. Kecuali yang sudah ada. Ya kasih tahu aja yang sudah ada. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Kasyfus Syubhat, Syarhus Sunnah, banyak sekali kan. Kitab-kitab lama itu lebih selamat insyaallah. Adapun buku-buku hari ini ditulis oleh banyak penulis, ya tentu kita harus super hati-hati. Nah, buku-buku yang hari ini tersebar itu tentu ada yang hak, ada yang batil, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.